Sahabat pemilu, dinamis episode kelima kali ini dipandu oleh host kita, Ibu Ika Nurmaliana Dewi SE, dengan narasumber Komisioner KPU Kabupaten Klaten, Bapak Samsul Huda SHI, mengusung tema verifikasi partai politik menuju pemilu 2024. Saksikan Dinamis hanya di channel YouTube KPU Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan program Dinamis, dialog interaktif di hari Kamis, persembahan KPU Kabupaten Klaten. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di episode kelima, kita akan membahas tentang verifikasi partai politik menuju pemilu 2024. Pemilu 2024 masih 3 tahun lagi ke depan. Namun, pelaksanaan pemilu membutuhkan waktu yang tidak singkat. Berbagai tahapan harus dilakukan dan dipersiapkan. Penyelenggara pemilu di setiap tingkatan, mulai dari pusat hingga ke kabupaten kota, sudah harus melakukan persiapan-persiapan terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Tahapan awal pada pelaksanaan pemilu adalah pendaftaran peserta pemilu. Salah satunya adalah pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2024. Telah hadir bersama kita anggota KPU Kabupaten Klaten, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Bapak Samsul Huda SHI. Selamat pagi Pak Huda. Selamat pagi Mbak Ika, jumpa lagi untuk Sehat. yang kedua kalinya. Iya Pak, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Pak Huda, Ya Mbak di Ika. kesempatan yang baik ini kita akan berbincang tentang persiapan penyelenggaraan pemilu 2024. Ya. Memang masih lama ya, masih 3 tahun ke depan kita akan menyelenggarakan pemilu. Namun berdasarkan informasi dari hasil rapat dengar pendapat antara DPR dengan pemerintah, untuk sementara telah ada semacam kesepakatan bahwa tahapan pemilu akan dilaksanakan 25 bulan sebelum hari H. Dan waktu yang sementara sudah ditetapkan bersama antara DPR dengan pemerintah adalah di bulan Februari tahun 2024. Itu artinya ketika kita tarik mundur 25 bulan sebelumnya, berarti bulan Februari 2022 sudah akan dimulai tahapan pemilu 2024. Ya, betul. Nah, untuk itu persiapan-persiapan yang harus dilakukan dalam hal ini KPU Kabupaten Klaten, terutama pada fase persyaratan verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu, tolong bisa dijelaskan Pak, kira-kira seperti apa verifikasi partai politik sebagai peserta pemilu ini, utamanya di tingkat kabupaten. Ya. Terima kasih Mbak Ika. Selamat pagi sobat pemilih dimanapun Anda berada. Tadi sudah disampaikan oleh host dalam Mbak Ika tadi bahwa secara nasional Indonesia akan melaksanakan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Seperti proses pemilu dan pemilihan, bahwa salah satu tahapan awal dari setiap pemilu dan pemilihan adalah pendaftaran peserta pemilu atau pemilihan. Saya langsung mengerucut saja dalam hal ini peserta pemilu. Peserta pemilu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama partai politik, ini untuk memilih anggota legislatif, DPD itu pesertanya adalah personal, dan yang ketiga yaitu partai politik dan gabungan partai politik untuk pemilihan presiden.
Dan dialog hari ini kita akan fokus membahas tentang verifikasi partai politik. Karena pendaftaran sebagai tahapan awal proses pemilu itu dilakukan di tingkat nasional atau di KPU RI. Jadi partai politik itu nanti mendaftar, menyerahkan dokumen pendaftaran yang dibutuhkan itu ke KPU RI. Nah, dari seluruh berkas pendaftaran yang disampaikan tersebut oleh KPU RI nanti akan diturunkan di KPU tingkat kabupaten, dan tugas dari KPU kabupaten adalah melakukan verifikasi, yaitu baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Nah, dalam hal ini kita masih mengacu pada dasar hukum selain Undang-Undang tentang Partai Politik, juga PKPU 6 tahun 2018 tentang verifikasi faktual ini. Nah, untuk verifikasi faktual ini sebenarnya ada sedikit perubahan, yaitu terkait JR atau judicial review yang disampaikan di MK, bahwa mengabulkan judicial review itu bahwa verifikasi faktual ini hanya dilakukan untuk partai politik baru atau yang partai politik yang tidak mendapatkan kursi di parlemen pada pemilu 2019. Artinya untuk partai politik yang sudah memiliki kursi di parlemen itu tidak dibutuhkan lagi verifikasi faktual, meskipun secara administrasi tetap harus dilakukan. Jadi nanti pada tahapan verifikasi faktual ini KPU di tingkat kabupaten, kota itu nanti menerima dokumen baik itu SK kepengurusan tingkat kabupaten, lalu KTA atau kartu tanda anggota partai politik, dan kartu tanda penduduk elektronik untuk kita cross check secara faktual di lapangan apakah orang-orang yang bersangkutan yang didaftarkan ini betul-betul anggota dari partai politik yang dimaksud. Gambaran awalnya seperti itu Mbak Ika, bahwa tugas KPU kabupaten itu adalah melakukan verifikasi baik administrasi maupun faktual terhadap calon peserta pemilu tahun 2024. Jadi seperti itu. Ya, untuk verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU kabupaten kota, tentunya diawali dengan verifikasi administrasi dulu ya Pak ya. Tadi juga sudah disampaikan tentang pengecekan KTA, kemudian KTP elektronik, dan juga SK atau surat keputusan terkait dengan kepengurusan, struktur kepengurusan dari partai politik di tingkat kabupaten kota. Nah, dari KPU kabupaten yang akan melakukan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual ini akan menyampaikan kepada partai politik, mungkin partai politik saat ini sudah lebih persiapan mungkin ya Pak, sudah ya, karena waktu kalau ya, tadi dihitungkan tahapan ini mungkin akan dimulai bulan Februari tahun depan. Itu artinya ya, tinggal kalau kita hitung tinggal 6 bulan ya, lagi, dan 6 bulan adalah waktu yang cukup singkat. Mungkin bisa diberikan penjelasan Pak, tadi verifikasi faktual itu dilakukan untuk melakukan pengecekan secara faktual keanggotaan partai politik. Jumlah yang akan diverifikasi itu berapa Pak nanti di lapangan, agar partai politik tentunya juga bisa menyiapkan konstituennya ya, agar nanti hasilnya bagus mestinya. Ya, terima kasih. Untuk verifikasi faktual ini hanya satu bagian dari syarat pendaftaran partai politik. Selain jumlah keanggotaan di tingkat provinsi, kabupaten, kantor, dan sebagainya, persyaratan yang lain. Sebagaimana diatur di PKPU itu bahwa jumlah minimal keanggotaan partai politik itu adalah 1/1000 dari jumlah penduduk di kabupaten. Artinya kalau kita asumsikan dari
perkiraan Disdukcapil untuk penduduk Klaten di tahun 2024 itu sekitar 1 juta lebih. Artinya minimal partai politik di Klaten itu harus memiliki anggota sekitar 1.000 orang. Nah, 1.000 anggota partai politik itu nanti datanya akan dikirim oleh KPU RI ke KPU Kabupaten untuk dilakukan verifikasi faktual maupun verifikasi administrasinya. Jadi kurang lebih untuk Klaten ya kita akan verifikasi sejumlah minimal itu. Meskipun nanti tidak sensus tapi hanya secara random, artinya tidak seluruhnya kita verfak, tapi mungkin secara random berapa persentasenya, berapa persen dari jumlah anggota partai politik tersebut yang akan kita verifikasi secara faktual langsung ke lapangan, door to door menemui para anggota partai politik tersebut, menanyakan secara langsung apakah yang bersangkutan ini betul-betul anggota partai politik yang dimaksud, karena sangat dimungkinkan orang-orang yang didaftarkan sebagai anggota partai politik tertentu, tapi ternyata ketika kita lakukan verifikasi faktual di lapangan yang bersangkutan justru tidak tahu menau soal kenapa bisa kartu tanda penduduk elektroniknya masuk sebagai anggota partai politik, karena dalam hal ini prosesnya input data keanggotaan partai politik itu sendiri itu ada KPU memiliki sebuah aplikasi yang namanya SIPOL, yaitu Sistem Informasi Partai Politik, yang mana operator dari SIPOL ini sendiri adalah dari partai politik tersebut ya Mbak Ika ya. Mungkin Mbak Ika yang sudah panjang menangani soal partai politik ini, verifikasi partai politik ini sudah berpengalaman juga bahwa operator dari masing-masing partai politik ini nanti juga yang memasukkan data partai politiknya, anggota parpolnya, dan nanti KPU yang akan memverifikasi langsung ke lapangan. Jadi gambarannya seperti itu Mbak Eka. Jadi nanti pekerjaan kita mungkin karena kita juga menyadari bahwa SDM di KPU Kabupaten Klaten khususnya kan juga tidak banyak. Kalau harus turun ke lapangan 1.000 orang itu nanti juga mungkin akan, kalau masing satu partai politik 1.000 orang itu harus kita sensus, mungkin juga akan membutuhkan waktu yang lama, waktu, tenaga, pikiran yang cukup panjang. Maka nanti secara random sampling itu akan dilakukan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan data yang diberikan oleh KPU RI untuk kita lakukan verfak ini. Begitu Mbak Ika? Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Huda. Tadi sudah disampaikan, Pak Huda sudah menjelaskan terkait dengan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik. Jadi dalam hal ini partai politik memang harus menyiapkan betul konstituennya untuk bisa menghadapi verifikasi faktual, sehingga pada saatnya nanti ada petugas verifikasi dari KPU berkunjung ke rumah door to door ya, tadi disampaikan door to door untuk mencocokkan antara identitas berupa KTP elektronik yang datanya sudah ada di KPU, dicocokkan secara langsung kepada yang bersangkutan di kediamannya masing-masing, dan harus ketemu ya Pak ya, ini ya prinsipnya memang harus bertemu begitu, harus bertemu, sehingga mungkin mulai saat ini teman-teman partai politik tentunya sudah mulai mempersiapkan diri jangka waktu kurang dari 1 tahun ini untuk menyiapkan konstituennya dalam menghadapi verifikasi faktual yang akan segera dilakukan. Baik, Pak Huda, kalau tadi sudah dijelaskan tentang verifikasi faktual keanggotaan. Nah, tadi agak kelupaan terkait dengan kepengurusan. Jadi apa saja terkait dengan kepengurusan itu yang akan dilakukan verifikasi atau dilakukan pencocokannya secara faktual oleh KPU? Ya, terima kasih Mbak Ika untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi memang saya sudah
sampaikan tentang verifikasi keanggotaan partai politik, di mana akan di verfak secara sampling 10% dari jumlah anggotanya. Nah, sekarang kita masuk ke verifikasi keanggotaan partai politik. Kepengurusan, Pak, maaf. Ya, Kepengurusan. verifikasi kepengurusan partai politik. Setelah tadi anggota juga wajib dilakukan verifikasi ya. Untuk kepengurusan ini, jadi nanti KPU akan memverifikasi faktual. Yang pertama yaitu pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara partai politik yang bersangkutan. Tentu saja KPU mendasarkan verfak ini pada susunan kepengurusan yang disampaikan oleh KPU RI ke KPU kabupaten kota. Ini untuk menghindari kalau nanti ternyata di kabupaten ada kegandaan kepengurusan dan lain sebagainya, maka pegangan yang dipakai oleh KPU kabupaten adalah SK DPC atau sebutan lain untuk masing-masing partai politik di tingkat kabupaten. Itu yang nanti kita gunakan sebagai dasar untuk mencocokkan kepengurusan ketua, sekretaris, dan bendahara partai politik di tingkat kabupaten. Juga akan verifikasi faktual tentang keterwakilan 30% perempuan. Ini juga akan kita verfak. Apakah betul partai politik ini sudah mengakomodir keterwakilan perempuan 30% sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Ini juga wajib dipenuhi oleh partai politik. Juga tentang status kantornya, bahwa partai politik itu juga harus memiliki kantor tetap di tingkat kabupaten. Baik itu apakah itu sudah menjadi milik partai politik atau sewa, intinya partai politik tersebut harus memiliki kantor yang tetap di tingkat kabupaten. Jadi untuk verifikasi kepengurusan meliputi 3 hal tadi, Mbak Ika. Jadi kepengurusan di tingkat kabupaten ketua, sekretaris, dan bendahara, juga soal keterwakilan 30% perempuan, dan juga yang terakhir soal status kantor di tingkat kabupaten. Begitu. Baik. Kemudian nanti alur daripada verifikasi ini tentunya KPU kabupaten akan melakukan rekapitulasi ya Pak ya, dan membuat berita acara untuk menetapkan hasil verifikasi di tingkat kabupaten untuk partai politik tertentu yang ada di tingkat kabupaten. Nah, selanjutnya seperti apa Pak nanti sampai dengan ke KPU pusat itu? Ya, terima kasih. Jadi secara umum saya sampaikan gambaran utuhnya, baik itu proses yang seluruh proses yang harus dilampaui oleh partai politik baik di tingkat pusat maupun sampai kabupaten atau kota. Yang pertama, untuk mengikuti pemilu 2024 itu partai politik yang pertama adalah tahapan pertama adalah melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu, dan ini nanti dilakukan di tingkat pusat atau di KPU RI. Ini wajib. Setiap partai politik yang ingin menjadi peserta di pemilu 2024 itu harus mendaftar di KPU. Tidak terkecuali, semuanya harus mendaftar. Kalau pilkada itu pesertanya adalah orang per orang. Kalau ini pemilu, ini pesertanya adalah partai politik. Ini juga harus mendaftar sebagai peserta. Yang kedua, setelah mendaftar di KPU, maka tugas selanjutnya dari KPU adalah melakukan verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu. Verifikasi ini yang pertama tentu saja verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual atas keabsahan persyaratan yang dimaksud. Nah, setelah verifikasi ini tadi yang kita lakukan di tingkat kabupaten, dan selanjutnya setelah selesai dilakukan verifikasi faktual, maka KPU kabupaten melakukan membuat berita acara hasil verifikasi faktual ini secara berjenjang dari kabupaten, provinsi, dan nasional
maka di tingkat paling bawah KPU Kabupaten itu nanti melakukan membuat berita acara hasil verifikasi ini. Dan nanti secara berjenjang akan dilaporkan ke atas dari jumlah yang dilaporkan, berapa yang memenuhi syarat dan berapa yang tidak memenuhi syarat, semuanya dilaporkan dalam berita acara. Nah, setelah verifikasi dan yang kita laporkan secara berjenjang tadi disampaikan ke KPU, maka proses yang terakhir yang dilakukan oleh KPU RI yaitu penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi seluruh tahapan administrasi dan faktual yang sudah dilakukan secara nasional dari bawah sampai ke atas, maka KPU RI akan mengambil kesimpulan, menyimpulkan apakah berapa partai politik yang mendaftar, berapa yang memenuhi syarat, berapa yang tidak memenuhi syarat. Ini yang akan diambil kesimpulannya oleh KPU RI. Dan yang memenuhi syarat ini nanti disahkan oleh KPU RI sebagai peserta pemilu tahun 2024. Seperti itu gambarannya. Jadi yang pertama mendaftar di KPU RI, dilakukan verifikasi oleh KPU di daerah, dan yang terakhir ditetapkan atau tidak sebagai peserta pemilu, itu yang menetapkan adalah KPU RI. Jadi gambaran utuhnya seperti itu. Mendaftar, diverifikasi, dan ditetapkan memenuhi syarat atau tidak, itu KPU RI yang meng-SK-kan. Apakah partai politik tersebut memenuhi syarat sebagai peserta pemilu atau tidak. Seperti itu, Mbak Ega. Ya. Terima kasih Pak Huda sudah memberikan penjelasan terkait dengan verifikasi partai politik menuju pemilu 2024. Sahabat pemilih dimanapun Anda berada, pemilu 2024 memang masih lama, tetapi tahapan yang harus dilaksanakan memang membutuhkan waktu yang tidak singkat, cukup lama atau tidak singkat gitu ya Pak ya. Iya. Dan terutama bagi calon peserta pemilu, dalam hal ini adalah partai politik sebagai calon peserta pemilu anggota legislatif, tentunya sudah melakukan persiapan-persiapan untuk menuju ke pemilu 2024. Baik, sebelum kita akhiri perbincangan kita pada pagi hari ini, kami mohon closing statement dari Pak Huda. Ya, terima kasih. Sobat pemilih dimanapun Anda berada, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada dialog episode kali ini betul-betul membawa manfaat, menambah pengetahuan bagi sahabat pemilih Klaten dimanapun Anda berada, sehingga dapat meningkatkan kualitas elektoral pemilu kita ke depan, sehingga pemilu betul-betul menjadi lebih berkualitas. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, selamat pagi. Sahabat pemilih, silahkan secara aktif ikut berkontribusi dalam pelaksanaan verifikasi faktual ini apabila Anda sekalian adalah anggota partai politik untuk bisa mensukseskan verifikasi yang akan dilakukan dalam waktu yang tidak lama lagi. Pak Huda, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan dan dialog kita pada pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat dan juga kepada sahabat pemilih semuanya. Jangan lupa kita tetap menunggu komentar dan masukan dari sahabat-sahabat pemilih terkait dengan tema-tema apa yang bisa kita bahas dalam Dinamis, dialog interaktif di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Terima kasih, kita akhiri session kelima ini. Jaga kesehatan, jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube KPU Klaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemilih, jangan lupa saksikan Dinamis,
dialog interaktif di hari Kamis KPU Kabupaten Klaten di channel YouTube KPU Klaten. Terima kasih. Kita ikuti dinamis dialog interaktif di hari Kamis.